Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan yang akan kita bangun bersama-sama di ibadah keluarga di GKJ Jemaat Madiun pada hari ini. Walaupun kita terhubung secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk membangun persekutuan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada hari ini kami lakukan dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan kembali. Dari Kidung Jemaat nomor 376, kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Ikuti Kau Saja Tuhan. Oh
menerima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Ketika sepanjang hari kami menjalankan aktivitas kami, Engkau telah memberkati kami. Maka hari ini Tuhan bersama-sama dengan warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Madiun, walaupun secara online, kami akan beribadah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami. Bahkan kami pun diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau Allah yang memakai hamba-Mu ini, biarlah apa yang disampaikan melalui lidah mulut hamba-Mu ini semuanya berasal dari Engkau. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memabuk mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih yang mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah hanya memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau ungkapan-ungkapan yang seringkali sekarang menjadi terkenal adalah harta, tahta, dan diplesetkan banyak hal. Harta, tahta, hiburan, harta, tahta, kopi, dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, tujuan dari manusia untuk hidup di dunia ini adalah kebahagiaan. Segala sesuatu yang dicita-citakan adalah mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Namun, ternyata di dalam kita menjalani kehidupan, apa yang dicita-citakan, kebahagiaan tersebut banyak tantangan, banyak liku-liku persoalan yang dihadapi. Pun demikian juga saat kita mengikut Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, inginnya bahagia, inginnya sesuatu yang enak-enak, bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tetapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ternyata tidak mulus-mulus saja. Banyak hal yang harus kita hadapi. Entah itu pergumulan, iman, terus kemudian apapun juga
yang menghalangi kita untuk bersuka cita, untuk berbahagia. Demikian juga dengan kehidupan iman kita. Ketika kita dalam pergumulan tersebut, Allah mungkin menolong kita, tapi seringkali kita tidak sadar Allah sedang menolong kita, dan kita malah menyalahkan Allah. Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah seolah-olah membiarkan aku seperti ini dan seperti ini? Demikian juga dengan bacaan yang sudah kita baca tadi di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Ini diceritakan bagaimana Musa atas perintah Allah membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan mereka menemukan banyak kesulitan. Ketika ada jalan buntu, Allah memberikan jalan keluar. Bahkan Musa membelah laut Kausom tersebut sehingga tidak ada jalan di depan, tetapi Tuhan memberikan jalan. Ketika mereka kelaparan, ketika mereka kehausan begitu, Allah menyediakan bagi mereka. Ketika mereka kepanasan, tiang awan menutupi mereka. Ketika mereka kegelapan pada malam hari, ada tiang api. Ketika mereka harus makan, bagaimana bangsa yang begini besar, kemudian setiap pagi diturunkanlah mana dari surga, bahkan diberikan burung puyuh. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah bagaimana mereka ketika berjalan sudah bosan begitu, mereka bersungut-sungut dan melawan Tuhan sambil mengatakan, "Mengapa Engkau memimpin kami keluar dari tanah Mesir dan membuat kami mati di sini? Di sini tidak ada air. Kami bosan makan hanya makanan hamba ini." Terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah murka sehingga Allah mengizinkan ular tedung memagut sebagian besar bangsa Israel, sehingga banyak yang mati. Nah, ketika hal itu dirasa terjadi, mereka sadar bahwa wah, aku ini sudah salah. Kemudian yang terjadi adalah mereka datang kepada Musa dan memohon supaya Allah berkenan mengampuni mereka. Ketika Musa berdoa, ketika Musa memohon pengampunan bangsa Israel kepada Allah, gitu, Tuhan Allah memerintahkan Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Musa adalah membuat replika ular tedung dari tembaga dan kemudian menaruhnya begitu supaya setiap orang ketika dipagut ular dan memandang ular tembaga tersebut tidak mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita, dalam kita beriman. Ketika kita menjalani kehidupan kita begitu, banyak sekali tantangan-tantangan, banyak sekali godaan-godaan. Tidak jarang kita mengutuki Tuhan, kita mempersalahkan Tuhan. Dan ketika kita disadarkan oleh Tuhan, kita memohon pengampunan daripadanya. Tetapi yang satu hal yang boleh kita pelajari hari ini adalah ketika kita memandang hanya kepada Tuhan, kita akan memperoleh hidup. Di pasal 21 ayat yang ke-9 dikatakan, "Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup." Nah, inilah yang dikutip oleh Injil Yohanes. Bagaimana seperti juga Musa yang mendirikan ular tembaga akan tetap hidup ketika dipagut ular, demikian juga setiap orang yang memandang Allah, memandang Yesus Kristus, ia akan tetap hidup. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bagaimana tantangan kehidupan yang menghancurkan kehidupan kita, tetapi fokuslah hanya memandang kepada Tuhan. Sebab dikatakan ketika kita tetap memandang kepadanya, kita beroleh hidup. Karena dialah sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita. Tantangan kehidupan boleh hadir, tantangan kehidupan boleh ada di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal, tetap pandang kepada Tuhan yang memberi kehidupan, karena dialah sumber kehidupan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
sebagai wujud syukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dalam kita mengumpulkan persembahan akan kita iringi dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 3, hidup kita yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk setiap penyertaan yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terkhusus kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami hanya tetap memandang Engkau di setiap pergumulan kehidupan kami. Setiap apa yang kami alami di dalam kehidupan kami. Di tahun 2021 ini, di minggu ketiga yang mungkin baru saja kami alami, begitu banyak peristiwa yang menyesakkan hati kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu ajar kami untuk setia tetap memandang Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bagi korban bencana alam, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, erupsi, gunung Merapi, bahkan kecelakaan, pesawat terbang. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari kendali-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau memiliki rancangan yang terbaik. Kiranya Engkau Allah yang memberikan penghiburan bagi seluruh korban bencana alam ini, bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Pun demikian juga Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri yang bertugas, bahkan sampai RT RW di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memampukan mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan takut akan Tuhan. Proses pemberian vaksin pada bangsa Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan seluruh warga boleh taat protokol kesehatan, sehingga mata rantai virus corona ini dapat segera diputus dan kami kembali lagi ke kehidupan normal kami ya Tuhan. Tuhan, kami pun juga berdoa bagi gereja kami di tempat ini, GKJW Jemaat Madiun. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati,
Biarlah kami sebagai agen-agen kerajaan-Mu di dunia ini, kami membawa perubahan, kami menjadi saksi-saksi. Berkatilah kami seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan, yang ikut bergabung di dalam pelayanan di gereja kami di tempat ini. Pergumulan-pergumulan seluruh warga jemaat-Mu, kiranya Engkau Allah yang memberkati. Kiranya Engkau Allah yang menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan. Pun demikian juga bagi saudara-saudara kami yang telah berbeban berat, mohon pertolongan daripada-Mu. Kami memohon Engkau Allah yang menjawab doa-doa mereka seturut dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami yang mungkin masih di bangku sekolah, mulai dari tingkat anak-anak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Engkau Allah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Tuhan Yesus, program-program kegiatan yang sudah tersusun di gereja kami, kiranya Engkau Allah turut campur tangan memberkati, sehingga seluruh program dan kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik, dan itu semua dapat menumbuh kembangkan iman warga jemaat-Mu. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Bapak Pendeta, para penatua, diaken, pengurus, pepantan blog, song leader, organis, multimedia, tugas kebersihan, keamanan, bahkan semua yang melayani di gereja kami, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Tuhan, di dalam kami membangun persekutuan hari ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai syukur kami. Kiranya Engkau Allah yang memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu terkhusus di GKJW Jemaat Madiun. Saudara kami yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik demi untuk kemuliaan nama. Seusai kami membangun ibadah kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami tetap memohon perlindungan-Mu, kami tetap memohon perkenanan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami di dalam kami menjalankan aktivitas kami. Seluruh doa dan permohonan kami ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 457, kita nyanyikan bait yang pertama saja, ya Tuhan tiap jam. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber kehidupan, menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan, memimpin dan menopang dalam langkah hidup kita. Roh Kudus, sumber kekuatan, menganugerahi kita dengan kasih, sukacita, kemampuan, hikmat, dan damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga GKJW Jemaat Madiun yang sudah kita bangun bersama-sama.
Tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah mematuhi protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.